Selamat pagi pemirsa, saya Nisa akan menemani beberapa waktu ke depan dalam acara Statistik TV membahas berita aktual dan terkini. Berita terkini adalah tentang perkembangan dunia pendidikan yang sangat pesat, terbukti dengan adanya berbagai metode kreatif baru yang digunakan dalam pembelajaran. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Larissa yang sedang berada di Universitas Airlangga. Silakan Larissa untuk laporannya. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, tepatnya di program studi Statistika. Saat ini saya sedang bersama Bu Mawar. Selamat pagi Bu Mawar. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Saya akan bertanya untuk beberapa hal mengenai metode pembelajaran yang ada di program studi Statistika ini. Saat ini sedang menjadi perbincangan mengenai metode pembelajaran CBL dan PBL. Bisa dijelaskan secara singkat mengenai metode ini dan apakah metode ini diterapkan di program studi Statistika, Bu? Oke, baik. Metode case-based learning dan problem-based learning merupakan metode yang berfokus pada kegiatan analisis dan diskusi secara berkelompok. Lalu, buat referensinya itu, mahasiswa secara mandiri mencari referensi yang kemudian bisa diolah menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, tujuan dari CBL dan PBL ini sendiri itu untuk melatih keterampilan berpikir kritis dari mahasiswa dalam memecahkan suatu masalah. Nah, buat di program studi Statistika ini ada satu matkul, yaitu matkul analisis runtun waktu lanjutan yang menggunakan kombinasi metode CBL dan PBL. Lalu di program studi Statistika ini apa masih menggunakan metode ekspositori atau metode tradisional ya Bu? Bisa dijelaskan juga mengenai metode ekspositori? Jadi metode ekspositori adalah metode yang berfokus dengan pemberian informasi dan materi dari dosen. Jadi mahasiswa itu hanya mendengarkan penjelasan dari dosen dan tanpa kurang dilatih untuk mencari solusi sendiri dari suatu kasus nyata gitu. Nah, untuk di prodi Statistika ini ada satu matkul analisis runtun waktu yang masih menggunakan metode ekspositori. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan juga waktunya ya Bu. Ya, sama-sama. Demikian laporan dari saya Larissa, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Larissa atas laporan yang telah disampaikan. Pemirsa, sudah kita ketahui perbedaan metode ekspositori, CBL dan PBL melalui sudut pandang dosen sebagai pengajar. Selanjutnya, kita akan mengetahui sudut pandang dari mahasiswa prodi Statistika. Kita telah terhubung kembali dengan rekan kami Larissa. Silahkan untuk laporannya. Kembali lagi dengan saya Larissa. Di sini saya sedang bersama dua mahasiswa program studi Statistika. Selamat pagi Kak, boleh diceritakan kakaknya sedang melakukan kegiatan apa? Pagi, jadi kita di sini tuh lagi ngelakuin analisis MANOVA buat menganalisis pengaruh perbedaan metode pembelajaran dari ekspositori dan juga kombinasi metode pembelajaran antara CBL dan PBL terhadap prestasi belajar mata kuliah ARW dan juga ARW lanjutan. Bisa dijelaskan Kak kepada penonton mengenai tujuan penelitian ini, apa itu analisis MANOVA dan juga variabel apa yang digunakan dalam penelitian ini? Oke, baik. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis variasi metode pembelajaran terhadap prestasi belajar mata kuliah ARW dan ARW lanjutan. Nah, untuk analisis MANOVA merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dengan menggunakan dua atau lebih variabel terikat. Nah, buat variabel yang kita gunakan di sini tuh ada 3, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS sebagai variabel dependen atau Y. Sedangkan untuk variabel independennya kami gunain metode ekspositori dan juga kombinasi dari metode pembelajaran CBL dan PBL atau X-nya. Bisa dipaparkan kembali Kak hasil uji MANOVA-nya?
Nah, berdasarkan hasil uji MANOVA dengan menggunakan metode Wilks Lambda, diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,00. Nah, oleh karena itu, didapatkan keputusan tolak H0. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam hasil capaian belajar mahasiswa program studi statistika angkatan 2020 Universitas Airlangga yang diukur melalui nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS sebagai akibat dari penggunaan metode pembelajaran yang berbeda, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan terdapat pengertian signifikan antara metode pembelajaran terhadap hasil prestasi belajar mahasiswa program studi statistika angkatan 2020 Universitas Airlangga. Kalau dari sudut pandang mahasiswa, gimana sih pandangan kalian terhadap kedua metode tersebut? Menurut saya sendiri sih ya, kalau misalnya belajar menggunakan metode ekspositor itu kayak kadang kan itu cuma ceramah doang kan, jadi kayak agak ngantuk gitu-gitu. Nah, kalau misalnya metode CBL PBL dikombinasiin itu kan kayak lebih bervariasi, jadi kayak lebih seru aja sih, jadi lebih masuk ke otak aja sih pelajarannya. Selain itu kan kalau misal metode CBL PBL itu kan kita secara berkelompok, jadinya kayak nggak bosan. Kalau dengerin materi yang terus-menerus kita mikir sendiri kan lama-lama bosan dan stres sendiri gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya, Kak. Semoga metode yang tadi Kakak analisis dapat membantu untuk pembelajaran sehari-hari. Demikian laporan dari saya, Larissa. Saya kembalikan ke studio. Sekali lagi, terima kasih Larissa atas laporan yang telah disampaikan. Dari laporan yang telah disampaikan, bahwa pembelajaran kombinasi metode CBL dan PBL lebih efektif dibandingkan dengan metode ekspositori. Oleh karena itu, metode CBL dan PBL perlu diterapkan pada mata kuliah lain untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.